Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan yang tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan sehat, baik jasmani maupun jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun kapanpun. Dan yang lebih utama, Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Yang baru bergabung, yang baru menemukan channel saya, kalau Anda belum subscribe, silakan subscribe. Dan apabila Anda kepo dengan video-video saya, silahkan dilihat. Ya, Anda boleh mempelajari video saya dari awal sampai akhir. Wah, kuota saya habis, Pak. Ya, begini, motivasi itu merupakan sebuah obat, ya. Apalagi motivasi dari seseorang itu ada ulang-ulang. Kalau sering ada ulang-ulang, maka akan tertanam di alam bawah sadar Anda, di pikiran bawah sadar Anda. Ingat, pikiran itu ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kalau pikiran sadar itu hanya digunakan cuma mungkin berapa persen, nggak ada 15%, ya. Menurut buku yang saya baca, menurut mentor-mentor yang lain yang ahli dalam hipnoterapi, hipnosis, psikologi dan sebagainya. Begitu. Karena apa? Pikiran sadar itu hanya digunakan untuk, yaitu apa? Memutuskan sesuatu, memilih sesuatu, hanya sekedar pengetahuan, ya. Dan itu bisa lupa. Misalkan Anda menghafalkan apa, itu lupa, begitu. Nah, dan hanya bekerja saat kita itu, ya, tidak tidur, begitu. Pokoknya saat kita beraktivitas itu bekerja pikiran sadar itu, begitu. Tetapi beda dengan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini intinya itu kita tidur pun pikiran bawah sadar itu masih bermain, ya, masih bekerja, kok geding aku bekerja. Masih bekerja. Nah, itulah biasanya orang yang kena psikosomatik itu justru pikiran bawah sadarnya bekerja, tetapi dia mengingat hal-hal yang negatif, gitu, bukan hal-hal yang positif. Nah, dan orang yang kena psikosomatik yang mudah masuk di dirinya itu di pikiran bawah sadar, ya, tetapi yang negatif-negatif, sedangkan yang positif itu susah masuk di pikiran bawah sadar. Nah, itulah. Jadi pokoknya begini, ya, pikiran bawah sadar itu Anda itu dari kecil sampai sekarang itu masih ingat. Nah, itu berarti kenangan itu sudah menempel di pikiran bawah sadar, gitu, ya. Itu makanya motivasi sering saya ulang-ulang, tema-tema sering saya ulang-ulang itu biar apa? Biar tertanam di pikiran bawah sadar Anda. Biar yang jelek-jelek itu tidak tertanam di pikiran bawah sadar. Dia tertanam tetapi bisa dihilangkan, begitu. Memang tidak mudah. Nah, itu makanya saya sering menganjurkan Anda untuk mendengarkan audio meditasi dari saya. Di situ ada sugesti-sugesti. Kalau itu berulang-ulang, walaupun Anda nggak konsentrasi, nanti akan tetap ingat kok Anda. Saya yakin gitu. Nah, ini bagi Anda, ya, ini kalau Anda masih terpuruk dalam sensasi psikosomatik, asam lambung, anxiety, psikosomatik. Nah, ya, Anda tetap menikmati prosesnya, ikhlas, sabar, ya, dan sadar. Nah, itu sebenarnya ini mantra dari Dr. Andri, tetapi saya setuju dengan itu 100%, mungkin 1000% saya setuju dengan mantranya Dr. Andri, yaitu ikhlas, sabar, sadar, ya. Gitu. Nah, yang sadar ini, sabar, sadar, ikhlas memang susah. Nah, untuk bisa ikhlas, bisa sabar, sebenarnya harus sadar dulu, ya. Orang kalau sudah sadar, oh begini, dia akan ikhlas, akan sabar, begitu, ya, gitu. Mohon maaf Dr. Andri, betul apa beliau Anda ungkapkan itu betul, ya, betul sekali, ikhlas, sabar, sadar.
Tapi di sini keikhlasan, kesabaran, kita itu harus sadar dulu, gitu. Nah, itu saya nggak apa namanya, nggak counter opini dari apa namanya, counter opini apa kok gede aku. Maksudnya dokter Andi itu betul, tetapi ya nggak ada tetapinya. Bisa ikhlas, bisa sabar kalau sudah sadar. Nah, inilah yang saya terapkan dulu dalam saya mengalami psikosomatik. Jadi saya lebih ke introspeksi diri, gitu. Nah, ini mungkin nanti ada yang sama dengan saya sifat-sifatnya, ya. Ini Anda tonton sampai selesai, ya. Tenang aja, kuota itu ini nggak bakal loh memakan kuota banyak. Sama Anda beli herbal, beli apa itu banyakkan mana dengan beli kuota. Ini mungkin ada yang sama dengan saya. Saya itu kenapa menderita psikosomatik? Ini bukan saya menyalahkan diri saya, menjustis diri saya, mengorek-ngorek sifat-sifat saya, tidak. Ini sebagai sarana saya untuk introspeksi diri. Biar apa? Biar saya itu sadar. Kalau sudah sadar kan nanti ikhlas, sabar, begitu. Ini ya, kenapa saya kena psikosomatik? Tentunya psikosomatik ini datang tidak tiba-tiba, pasti ada penyebabnya. Dan proses dari psikosomatik, anxiety psikosomatik asam lambung, itu perlu proses tahunan, puluhan tahun. Sampai akhirnya kita menderita, ya itu. Nah, terus sifat-sifat apa yang saya miliki sehingga saya itu menderita psikosomatik? Yang pertama adalah saya orangnya itu emosional, sering marah-marah, baik ada sebab maupun tanpa sebab. Dulu saya, ya misalkan ya, banyak nyamuk di rumah, marah, banyak lalat di rumah, marah, anak berantem, rewel, marah, terus ya pokoknya marahnya antara aksi dan reaksi saya itu banyakkan marah saya. Misalnya saya diomongin orang satu kata, gini-gini, saya marahnya itu bisa beribu-ribu kata, gitu. Ya, itu. Kadang tanpa sebab itu pingnya marah-marah. Nah, setelah saya kena psikosomatik, justru rasa marah-marah itu malah bertambah. Gitu. Saya juga nggak tahu bagaimana menghilangkan itu semua, Pak. Nah, nanti ya saya akan bacakan dulu. Tidak bisa hilang, tetapi bisa Anda kurangi. Anda bisa mengalihkan, mengganti sifat yang baru, begitu. Karena sifat itu sudah bawaan ya. Kalau nggak salah itu gen atau apa. Itu. Jadi akhirnya saya ya itu menyadari, introspeksi diri, bukan menjustis saya, bukan menyalahkan diri saya yang berlebihan, enggak. Sarana introspeksi diri gitu. Biar timbul kesadaran, akhirnya bisa ikhlas dan sabar. Tuh ya. Mungkin ada yang sama dengan Anda, saya yakin itu yang pakai baju hijau, terus yang kerudungnya kuning, terus yang pakai celana pendek, terus yang pakai celana warna abu-abu itu, itu kayaknya sering marah-marah dia. Terus yang kedua, saya itu orangnya perfect ya. Tahu nggak perfect? Kalau di tempat saya itu bahasanya ya itu perfect. Nggak tahu kalau di tempat Anda. Perfect atau ingin tampil sempurna. Selalu ingin tampil sempurna. Saya itu dulu apa yang diperintahkan sama pimpinan saya, sama siapa saja, saya itu harus sempurna mungkin. Saya membuat apa, presentasi itu harus sempurna mungkin. Biasa apa? Mendapat sanjungan. Gitu. Itu sifat saya ya. Motivator harus jujur. Biar apa? Untuk pembanding. Itu. Ini tidak perlu saya terjemahkan banyak-banyak. Saya yakin Anda yang punya sifat ini ya pasti merasa lah ya. Itu. Nah itu yang senyum-senyum sendiri itu. Nah itu
Ada perfect kan? Nah, itu ada yang cemberut, ayo senyum. 2023 ini, ayo 2023, 2022 itu hanya kenangan. Sekarang 2023 ini harapan Anda itu. Hari ini adalah kenyataan itu. Dan selanjutnya itu harapan. Terus yang ketiga sifat saya adalah ego tinggi. Tahu ego enggak? Semoga Anda tahu lah, ego itu tahu lah. Saya lupa, tapi habis baca tapi lupa. Karena saya banyak membaca buku hipnosis, banyak membaca buku psikologi ya. Ego saya tinggi. Tanpa intuisi saya itu bermain. Alah, nggak usah lah pakai intuisi, pokoknya ego saya tinggi lah. Ingin menang sendiri, nah itulah. Kalau di tempat saya ego, nggak tahu di tempat Anda. Ego saya tinggi, nggak mau mengalah, ingin menang sendiri. Itu jujur saya, terserah Anda mau bilang apa. Oh Pak Yono berarti dulu jahat, terserah Anda mau bilang apa. Emang saya sifatnya juga begitu dulu. Sekarang kan sudah lain, setelah kena sakit itu ya Allah itu Tuhan ya menegur kita, sayang sama kita, biar apa? Biar mau merubah itu semua itu ya. Ada hikmahnya, sakit itu ada hikmahnya. Terus yang keempat, mudah sakit hati. Ya, saya mudah sakit hati. Omongan orang apa yang menyinggung saya, bahkan menurut dia itu nggak menyinggung perasaan saya, tetapi saya merasa tersinggung. Ya, sakit hati saya. Itu, padahal itu nggak relevan ya. Mudah sakit hati itu, untungnya nggak ada. Sebenarnya untungnya nggak ada, justru merugikan kita. Itu ya. Terus yang kelima, saya pendendam. Buat apa dendam itu? Saya pikir-pikir gitu. Dendam. Orang kok pendendam? Musuhnya banyak orang pendendam itu. Saya pikir-pikir untuk apa dendam? Tiap hari memikirkan orang yang saya dendami. Buat apa? Dia tidur nyenyak, saya masih memikirkan dia ngapain gitu ya. Kayak apa ya? Cinta bertepuk sebelah tangan. Tak. Itu ya. Yang keenam, saya mempunyai sifat yang sangat dan sangat was-was. Ini, ingat, was-was itu sumber dari segala sumber penyakit. Saya itu sangat was-was. Misalnya mau pergi kemana itu sudah memikirkan hal-hal yang buruk. Bahkan saya pernah kembali ya, saya pergi sama keluarga, saya kembali lagi. Karena apa? Tadi malam saya mimpi ini. Udah ya kembali. Nggak usah, nggak jadi pergi. Gitu. Atau saat pergi, memikir, rumah sudah saya kunci belum ya? Nanti kalau ada pencuri lewat sini gimana ya? Dan sebagainya. Anda tahulah, nggak usah saya terjemahkan was-was itu bagaimana ya. Itu was-wasan, punya sifat was-was kan? Nah, iya kan? Kelihatan. Terus yang ketujuh, saya sering tergesa-gesa dalam melakukan apapun. Ya, tidak perlu saya terjemahkan ya, tidak perlu ya. Tergesa-gesa. Dan ini semua ya, saat saya kena psikosomatik, justru itu malah bertambah. Itu. Ya. Terus nomor 8, masalah yang kecil itu saya pikir terus seakan-akan masalah itu besar. Kalau majas itu majas apa ya? Metafora kalau nggak salah. Gitu. Masalah kecil saya anggap besar. Misalnya saya punya permasalahan apa? Sebenarnya permasalahan itu nggak bermasalah sih. Tetapi saya anggap itu seakan-akan itu masalah itu besar. Gitu ya. Nah, terus nggak perlu saya terjemahkan. Yang kesembilan, apa-apa itu saya pikir ya. Dari perkataan orang, dari perbuatan orang, dari apa itu saya pikir terus.
orang ini saya pikir terus. Padahal orang yang saya pikir ini sudah tidur nyenyak di kasur, sudah bercinta sama suaminya atau istrinya. Kok saya pikir itu ngapain saya itu? Aduh. Lalu yang selanjutnya sensitif. Ya, mudah tersinggung, merasa tersindir. Nah, ini. Saya orang sensitif, betul. Dulu ya. Tapi sekarang sudah nggak begitu ya. Walaupun masih ada, tetapi sudah nggak kayak seperti dulu. Karena saya menyadari bahwa sensitif ini yang mudah tersinggung, apa-apa merasa tersindir itu tidak bagus untuk kesehatan jiwa kita. Jadi Anda yang masih punya sifat itu, sensitif, mudah tersinggung, ya mulai Anda hilangkan. Sekarang cuek saja dengan apa kata orang, apa yang diomongin orang pada kita itu udah cuek aja, nggak usah ada merasa tersindir, sensitif. Dulu saya kalau ada orang yang bisik-bisik itu, saya begini, wah pasti menyindir saya itu. Itu bahkan status WA kontak WA teman saya itu, kalau ada misalnya statusnya begini, wah ini nyindir saya begitu. Padahal enggak nyindir saya. Berarti ada yang enggak beres di hati saya. Ya, Anda kalau ada status-status yang miring-miring itu jangan merasa tersindir. Kalau Anda merasa tersindir berarti ada yang enggak beres di hati Anda. Itu ngerokok dulu. Inti dari semua ini bisa Anda kendalikan ya, bisa Anda ganti dengan sifat yang baru, yaitu sadari bahwa apa ini sifat ini yang membuat saya kena psikosomatik. Nah itu kalau saya berkeyakinan iya sifat inilah yang membuat saya itu kena psikosomatik. Ini saya sudah tulis, takutnya saya lupa. Sekarang setelah saya tulis saya silang, iya saya silang. Sudah, selamat tinggal sifat-sifat saya yang jelek. Saya akan mengganti sifat-sifat yang baru seperti pergantian tahun 2022 menjadi tahun 2023. Sama dengan Anda, ayo mulai tahun 2023 ini lakukan tip-tip dari mentor-mentor, atau Anda bisa punya strategi sendiri, punya taktik sendiri untuk menyembuhkan sakit Anda. Sekarang saatnya Anda berguru dengan diri Anda. Berguru dengan diri Anda. Sifat-sifat Anda yang saya sebutkan ini kalau ada, kalau mirip saya, berguru sama sifat Anda itu. Oh, ternyata nggak baik ya sifat ini. Ya sudah, Anda hilangkan. Ya, terus berguru sama orang lain. Misalnya berguru sama orang yang Anda benci. Kenapa Anda membenci orang itu? Mungkin sifatnya begini, jelek sifatnya. Nah, dengan begitu Anda juga tentunya tidak ingin mempunyai sifat seperti mereka. Ya atau tidak? Terus berguru sama orang lain yang Anda kagumi, yang Anda senangi, yang Anda sayangi. Mungkin Anda kagum sama dia, mungkin punya sifat yang bagaimana. Nah, itu Anda bisa mencontohnya. Gitu, ya atau tidak? Itu. Yang penting Anda bergurulah sama diri Anda sendiri dulu, gitu ya. Terus bergurulah sama alam semesta. Nah, ingat, tubuh Anda ini adalah alam semesta kecil, dan dunia ini alam semesta besar. Yang merusak alam semesta besar itu siapa? Manusia. Ya? Yang menghabiskan sumber daya alam di bumi ini siapa? Manusia. Yang merusak hutan itu siapa? Bukan orang hutan, bukan harimau, bukan gajah, tetapi siapa? Manusia. Harimau sampai keluar dari hutan ke kampung-kampung, itu bukan salah harimaunya. Ya, banyak binatang makanan dari harimau itu sudah ditembakin, sudah diburu sama orang habis. Akhirnya harimau itu masuk ke perkampungan. Nah, jangan salahkan harimaunya. Sama. Badan Anda ini alam semesta kecil. Nah, siapa yang merusak? Pertama, Anda sendiri. Yang kedua, apa yang Anda pikirkan?
Yang ketiga, apa yang Anda makan. Itu perlu Anda tahu ya. Oke, sekarang saatnya Anda harus sering meditasi, relaksasi. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Trip Kaswiono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.